Halo teman-teman sekalian, kembali berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang bagaimana berpacaran sehat dalam Katolik. Tentu harapannya apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan pandangan dan informasi tambahan bagi teman-teman dalam menjalani kehidupan kalian sebagai muda-mudi. Oke, sebelum kita bahas topik hari ini, bagaimana berpacaran sehat dalam Katolik, mungkin perlu kita jawab dulu. Sebenarnya mengapa harus berpacaran? Apa karena semata-mata hormon muda-mudi ini yang sedang meningkat, sehingga mereka sedang mencari sensasi khusus dalam menyalurkan hasrat mereka, atau hanya karena dorongan lain yang mungkin kurang baik? Contohnya dorongan yang didasari oleh ego pribadi, atau karena status sosial, mengejar status sosial, atau mungkin karena dorongan seksual. Nah, perlu kita sadari dulu mengapa kita harus berpacaran. Karena kalau dasar kita berpacaran itu dorongannya kurang baik seperti tadi, tentunya pada akhirnya hanya akan menyakiti diri kita, dan pada akhirnya hanya menimbulkan penyesalan. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu bagaimana cara berpacaran yang sehat dalam Katolik. Yang pertama, kita harus bisa belajar saling mencintai. Nah, klasik sebenarnya ya, saling mencintai itu. Namun kalau kita renungkan, memang waktu pacaran ini adalah saat yang baik untuk kita belajar mencintai orang lain ya, selain biasanya keluarga kita. Nah, hal ini wajar terjadi karena semenjak kita kecil ya, kita itu selalu mendapatkan cinta dari orang tua kita, lingkungan ya, terutama dari Tuhan. Jadi itu memang membangun diri kita untuk bisa atau sadar untuk menyalurkan kembali cinta yang kita dapat kepada orang lain. Nah, ketika berpacaran itulah waktu yang tepat untuk kalian belajar mencintai orang lain. Nah, contoh konkretnya seperti apa? Mencintai orang lain berarti kalian berani berkorban. Ya. Salah satu hal yang paling pokok adalah berarti kalian harus bisa menjaga kemurnian dari pasangan kalian. Selain itu, kalian bisa menunjukkan rasa cinta kalian dengan memberikan ruang kepada pasangan kalian untuk berkembang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan ketertarikan dan tujuannya. Itu adalah contoh saling mencintai, belajar saling mencintai yang positif ya. Kemudian yang kedua, harus bisa membedakan hak dan kewajiban. Nah, seringkali orang yang sedang berpacaran ini, mereka itu semakin larut dan akhirnya hubungannya cenderung saling mengekang, bukannya saling memberi tapi malah mengekang. Nah, terus sebenarnya hak dan kewajiban dalam berpacaran seperti apa? Kalau kewajibannya seperti tadi, kewajibannya adalah saling mencintai ya, memberi perhatian, mencintai dengan tulus dan lain-lain. Terlebih tadi memberikan ruang ya, memberikan ruang, terus menyemangati, menyupport. Tapi poin yang penting di sini adalah mengenai hak. Ya, mengenai hak. Bahwa sebenarnya setiap pasangan itu memiliki hak untuk mengajak diskusi pasangannya tentang pandangan hidup atau arah dari hubungan mereka nanti kelak. Karena kita tahu dalam Katolik
pernikahan tidak bisa diceraikan. Maka perlu kita menggali pasangan kita, mengenalinya lebih dalam, ya, terutama dalam hal pemikiran, ide, gagasan seperti itu. Apakah sejalan dengan kita atau tidak? Itulah sebenarnya hak yang perlu kita dapatkan ketika kita menjalin sebuah komitmen dalam pacaran. Sedangkan kewajiban lain seperti harus mengantar ke salon, mengantar ke pasar, mengantar ke mall, atau menemani sang pacar ke pertandingan bola dan lain-lain, itu bukan kewajiban yang harus dipenuhi, ya. Maka dari itu hak dan kewajiban tadi perlu kalian pahami betul makna yang tepat untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah belajar realistis. Kita semakin larut dalam pacaran, dalam situasi berpacaran ini, kadang kita itu lupa bahwa kita itu punya kehidupan yang real, ya, di luar hubungan pacaran itu. Kita ada kehidupan di keluarga, ada kehidupan di lingkungan, bahkan di gereja. Nah, sebaiknya dalam hubungan berpacaran yang baik, kita tidak boleh lupa akan realita itu, kenyataan itu, ya. Contohnya dalam gereja, jangan karena pacaran malah menjadi jarang ke gereja, jarang ikut kegiatan OMK dan lain-lain. Malah tambah bagus jika kalian itu bisa ke gereja bareng, aktif dalam kegiatan OMK bersama, itu lebih menyenangkan. Atau dalam keluarga, kita juga harus bisa mengenal keluarganya dengan baik, membantunya lebih mengenal keluarganya dengan baik, ya. Tidak membuat pasangan kita malah justru jauh dari keluarga. Begitu juga dengan lingkungan, kita juga harus membaur dengan teman-teman dari pasangan kita, agar kita semua saling support dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, itu saja, 3 dulu aja, ya. Ada tadi saling mencintai, hak dan kewajiban, dan belajar menjadi realistis. Nah, terus bagaimana bagi yang belum punya pacar? Santai saja, karena masa muda itu adalah masa yang paling indah, ya. Kamu bisa mengejar cita-citamu, melakukan semua hal yang kamu inginkan, mengembangkan diri, dan banyak hal yang lain. Santai saja, tunggu saat yang tepat, dan kamu sudah benar-benar matang dan tahu bagaimana menjalani pacaran itu seharusnya. Sekian video dari saya, semoga berguna. Sampai jumpa pada pertemuan dan kesempatan yang lain. Terima kasih.